warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, saya Vivi Syarifah, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NIM 2511116181. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK YP Serdang kelas 10 dengan materi menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita cek kesiapan kalian terlebih dahulu ya. Coba berdiri dulu, dicek bajunya sudah rapi atau belum, tempat duduknya. Duduk kembali. Kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita absen dulu ya. Nino Pratama, Sela Bunga, Risa Reka, Jessica. Alasan nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Sela Bunga. Mari Sela Bunga. Marilah teman-teman kita mainkan lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, minggu lalu kita telah membahas soal Su'abul Iman. Su'abul Iman adalah cabang-cabang iman. Betul. Nah, materi minggu ini kita akan membahas tentang akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Pernah nggak sih kalian merasa iri hati atau hasad kalau ada teman kalian yang nilainya lebih tinggi dari kalian? Kalau pernah, gimana sih cara kalian untuk membatasi atau menghindari hal-hal yang tidak baik? Yang ada itu. Oke, boleh sih. Dengan cara bersyukur dengan hasil nilai sendiri, Bu. Betul. Ada lagi? Ya, kan? Dengan cara tidak melihat hasil orang lain, dipasrahkan kepada Allah. Dengan apa yang sudah kita dapatkan, ya, karena itu bentuk hasil dari usaha kita. Betul, usaha sendiri. Cara kita untuk ikhlas ketika kerja kelompok, tidak ingin menonjol sendiri ya. Boleh bisa Sampaikan kelebihan kita, Bu, dan mengajak teman yang lain untuk bekerja sama. betul. Jadi ketika kita kerja kelompok, nggak boleh egois ya, Naya. Jangan individual. Karena kerja kelompok bekerja secara bersama
dari sikap hidup berfoya-foya, riya, sumah, takabur, dan hasad. Untuk konteks kehidupan remaja. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan ide dan solusi praktis untuk mencegah dan mengatasi akhlak masmur. Yang ketiga, peserta didik meyakini larangan agama dan membiasakan diri untuk bersikap penolak, ikhlas, dan tawadhu. Jadi itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siap untuk belajar? Siap. Jadi pembahasan kita kali ini kita hanya membahas 5 akhlak masmumah. Yang pertama ada foya-foya. Yang kedua ada riya dan sumah. Wal hasada fa'inal hasada yaqulul hasanah. Jadi berhati-hatilah ketika kalian memiliki sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan amal baik. Hasad artinya apa? Kalau kalian punya sifat hasad, kalian udah capek-capek nih ibadah, sholat, amal, dia akan habis kalau kalian punya sifat hasad. Kayak apa? Seperti api yang membakar kayu bakar. Ibu ada satu video, ini juga tentang menjelaskan materi ya. Ini untuk menambah wawasan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara salah maka akan mencelakakannya. Harta bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya, dan dalam proses mencarinya tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas Islam dan boros taksir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Jadi setelah Ibu menjelaskan tadi dan kita menonton video bersama, sudah mulai paham? Coba Ibu ingin bertanya, lawan dari akhlak masmur tadi apa? Mudah. Tadi akhlak masmur dibagi menjadi berapa? 5. Jadi kita harus menghindari akhlak masmur. Ada bisa jawab? Oke ya? Karena alat penyimpan memiliki banyak dampak buruk. Karena akhlak masmur memiliki banyak dampak Buruk. Ada lagi? Saya Bu. Oke, dia apa? Karena akhlak masmumah merupakan sifat tercela dan tidak disukai Allah. Tuh, akhlak masmur adalah akhlak yang sangat tidak disukai oleh Allah. Minggu lalu kita sudah bagi kelompok. Ini sudah belum selesai kelompok? Untuk mengerjakan studi kasus. Kita bagikan dulu ya. Coba dilihat yang LKPD-nya, yang ini. Oke. Ini nanti kalian tulis nama kelompok kelas ya. Nah, tugas kalian di sini ada studi kasus tentang FOMO dan hilangnya sebuah keikhlasan. Tugas kalian adalah menyimak dan menganalisis studi kasus yang ada di LKPD kalian. Ya, yang pertama disimak dulu, dianalisis. Selanjutnya, setelah kalian simak dan analisis, kalian kerjakan yang ini. Halaman selanjutnya. Kalian mencari dalil dan solusi praktis dari akhlak masmumah. Ya, silakan dikerjakan. Jika ada yang tidak paham, tanyakan kepada ibu ya. Selesai tugasnya? Kita lanjut presentasi ya, yang dimulai oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Presentasi akan dibacakan oleh anak. Jadi ada beberapa akhlak masmumah, yaitu foya-foya. Foya-foya terdapat pada dalil surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
Jadi yang dimaksud dengan sikap qanaah tadi bagaimana? Sikap qanaah adalah sikap merasa cukup dengan mementingkan kebutuhan pokok dan Saya tanyakan, bagaimana kita bisa bersedekah tanpa ada niat untuk pamer? Oke, jadi dengan cara menahan diri, diniatkan ketika sedang bersedekah, ikhlas karena Allah bukan karena ingin dilihat manusia. Tadi dari teman kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk tugas rangka medianya dikumpulkan ya, Nak? Penjelasan kelompok satu tadi, menurut kalian apakah solusi yang diberikan sudah praktis ataupun realistis jika diterapkan di lingkungan kita? Lingkungan sekolah, boleh ya? realistis, Bu. Kenapa? Hanya saja tanamannya terbesar adalah istiqomah dalam melakukan hal baik tersebut. Jadi betul ya tadi jawaban dari Nia. Tantangan terbesarnya apa? Istiqomah. Kenapa istiqomah itu menjadi tantangan? Karena dilakukan secara terus. Jadi materi yang tadi kita bahas setelah halaman semua sudah paham semua? Sudah. Untuk mengukur kemampuan kalian, Ibu kasih soal uraian. Ya. Kita tolong untuk satu atau dua siswa maju ke depan untuk menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Coba, oke? Jessica dan Jessica. Silakan maju ke depan. Berdirinya kami di sini, kami akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yaitu mungkin kita masih sedikit memiliki sifat akhlak majmu'ah ini, Bu. Tapi dengan pembelajaran pada hari ini, semoga kedepannya kita dapat lebih meningkatkan akhlak muda. Dan juga ternyata akhlak majmu'ah banyak macamnya serta sering terjadi di sekitar kita, Bu. Untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan ya. Materi kita untuk minggu depan tentang fikih muamalah. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan doa bersama. Ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walasrina linsana fi khusri ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.